Pasukan elit Israel ketakutan melihat neraka jahanam di Gaza. Serdadu pasukan elit Israel dari Brigade Golani menceritakan pertempuran pertama mereka di Suzayyah Timur, sebelah timur kota Gaza. Kepada koresponden koran Marif dikutip dari laman Info Palestina, serdadu itu mulai menguraikan apa yang mereka alami selama di Suzayyah. Mereka melihat semua yang ada di Suzayyah seperti neraka jahanam. Para pejuang Gaza telah menunggu di Suzayyah. Mereka menembaki tentara Israel. Pertempuran saat itu terjadi dalam waktu cukup lama. Dalam pertempuran itu serdadu Israel kehilangan 16 anggotanya termasuk seorang komandan tempurnya. Pada malam pertama operasi, mereka menyerbu sebelah timur Suzayyah, khususnya wilayah yang sudah ditentukan sebelumnya. Namun mereka mendapat perlawanan dari para pejuang Gaza. Kami ditembaki dengan senjata ringan, ada juga senjata otomatis dan roket RGB. Sejumlah perwira Zionis mengatakan mereka memerangi pasukan perlawanan yang tidak kelihatan. Para prajurit Gaza datang dan pergi dari tempat dan ke tempat yang mereka tidak ketahui. Mereka masuk satu terowongan dan keluar dari terowongan yang lainnya. Serdadu yang lain mengatakan ia beserta teman-teman yang lain satu ketika akan menyerbu ke salah satu rumah yang dianggap kosong. Namun ternyata di dalamnya dipenuhi kelompok bersenjata hingga terjadi baku tembak. Akhirnya kami melarikan diri, yang bisa melarikan diri sementara, yang lainnya mati terbunuh. Israel persulit nelayan Gaza. Allah kirim 100 hiu. Hanya 2 km dari selatan kota Khan Younis di pantai jalur Gaza, nelayan Fawad Amoudi melihat gerakan aneh beberapa gelombang air laut berwarna putih yang ternyata adalah sekawanan hiu yang tengah lewat. Saya segera memanggil beberapa teman dan bergegas untuk menangkap rejeki berharga yang dikirim Allah, kata Amoudi kepada Xinhua dengan senyum lebar di wajahnya, dikutip dream.co.id. Menurutnya, bukan pekerjaan mudah untuk menangkap sejumlah besar hiu tersebut. Amoudi dan 5 nelayan lainnya mengambil perahu dan jaring tradisional mereka dan berlayar sejauh 2 km ke laut untuk menangkap hiu sebanyak-banyaknya. Saking banyaknya, Amoudi dan rekan-rekannya terpaksa memanggil puluhan nelayan lainnya untuk membantu mereka. Beberapa lama kemudian, Amoudi dan rekan-rekannya berhasil menangkap sampai 100 ekor hiu yang masing-masing beratnya berkisar antara 50 sampai 100 kg. Meskipun kami tidak memiliki kapal ikan besar dan kekurangan alat, kami akhirnya berhasil menangkap sejumlah besar hiu, kata Amoudi. Israel telah menutup jalur laut, tapi Allah mengirimkan rezeki kepada kami untuk anak-anak kami. Israel memberlakukan blokade baik di udara dan darat di jalur Gaza setelah milisi Palestina menguasai jalur Gaza yang miskin sejak tahun 2007. Tentara Israel mengobarkan perang sebanyak 3 kali di wilayah tersebut pada tahun 2009, 2012, dan 2014. Sebelum Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di daerah jalur Gaza pada musim panas tahun lalu, warga diperbolehkan menangkap ikan di laut dengan luas 6 mil. Namun saat perang berlangsung, luas tangkapan semakin dikurangi menjadi hanya 3 mil. Setelah gencatan senjata yang ditengahi Mesir dicapai pada tahun 2014, Israel mengembalikan daerah penangkapan ikan menjadi 6 mil lagi. Meski sudah gencatan senjata dan membiarkan kami melaut seluas 6 mil seperti sebelumnya, Angkatan Laut Israel tidak pernah berhenti mengejar kapal kami. Mereka menembaki kami hingga banyak nelayan yang tewas atau terluka. Kadang-kadang mereka juga menangkap dan merusak kapal kami, keluh Amoudi. Tidak hanya Amoudi, tetapi juga 3.000 nelayan di sepanjang garis pantai jalur Gaza berharap Israel menghentikan serangan terhadap nelayan dan memperluas daerah penangkapan sampai 20 mil seperti dulu sebelum pecahnya Intifada kedua pada akhir September 2000. Kami berharap
Pendudukan Israel ini akan berakhir satu hari dan semua nelayan bisa melaut dengan wilayah yang lebih luas dan juga bisa menyelam, kata Mahmud, seorang nelayan teman Amaudi. Dia menambahkan, ratusan hiu yang berhasil dia tangkap bersama rekan-rekan yang lain bisa memenuhi kebutuhan makan ratusan keluarga. Penangkapan ratusan ikan hiu tersebut menghebohkan jalur Gaza. Nisar Ayas, Ketua Serikat Nelayan Jalur Gaza, mengatakan fenomena ratusan ikan hiu berada di perairan pantai jalur Gaza adalah peristiwa alami biasa. Ini adalah kondisi yang normal setiap tahun, mulai akhir Maret hingga awal April. Hiu dan banyak ikan lainnya datang untuk kawin dekat pantai. Kemudian saat musim berakhir, mereka akan menghilang dari pantai Gaza, kata Ayas. Warga Israel bersorak kegirangan lihat pohon Masjidil Aqsa terbakar. Warga Israel di Yerusalem bersorak kegirangan menyusul terbakarnya satu pohon di komplek Masjidil Aqsa. Peristiwa itu bersamaan dengan bentrok antara polisi Israel dengan jemaah Masjidil Aqsa yang sedang beribadah. Sejumlah video viral di media sosial menunjukkan puluhan warga Israel bernyanyi bersama-sama di depan tembok pembatas Masjidil Aqsa. Mereka meneriakkan yel-yel dan berlompat-lompat kegirangan. Sementara api terlihat berkobar di balik tembok, satu pohon mengalami kebakaran hebat. Dikutip dari Al-Arabiya, seorang saksi mata mengatakan pohon tersebut terbakar akibat warga Palestina melemparkan kembang api sebagai serangan balik ke polisi Israel. Peristiwa itu terjadi pada Senin malam 10 Mei 2021. Bentrokan di Masjidil Aqsa terus terjadi dalam beberapa hari terakhir Ramadan. Lebih dari 200 warga Palestina terluka akibat serangan polisi Israel di luar komplek Masjidil Aqsa di Yerusalem Timur. Insiden ini dipicu pengusiran paksa warga Palestina dari tempat tinggal mereka di Yerusalem. Ini menyusul kekalahan warga Palestina dalam sengketa di pengadilan melawan warga Israel yang melakukan pendudukan. Sejumlah aksi perlawanan terus dilakukan warga Palestina, mulai dari duduk diam di rumah dan mengabaikan perintah pengosongan yang dikeluarkan Israel. Israel bombardir Gaza lagi, milisi Palestina ancam pertempuran baru. Israel kembali membombardir Gaza, Palestina, Kamis 17 Juni. Serangan ini merupakan kedua kalinya setelah jet tempur Israel melakukan hal sama hari Rabu 16 Juni, yang menjadi tanda pelanggaran gencatan senjata 21 Mei lalu. Ketegangan terbaru ini menimbulkan kecaman dari milisi Palestina, otoritas di Gaza. Milisi Palestina bahkan menyebut serangan bagian dari sandiwara pemerintahan baru Israel. Pemboman penduduk dimaksudkan untuk pertunjukan. Ini upaya pemerintahan baru meningkatkan moral tentaranya dan komandannya setelah runtuh di pertempuran terakhir, kata juru bicara milisi Palestina Fauzi Barahum, dikutip dari Time of Israel. Ia juga memperingatkan Israel untuk tidak terus melakukan aksi yang disebutnya bodoh